teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kami lakukan tentang hukum Archimedes, lampu lava dan termodinamika. Saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kami gunakan untuk percobaan pertama, yaitu hukum Archimedes. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji percobaan hukum Archimedes. Yang pertama ada 3 buah gelas bening, 3 butir telur ayam, garam dapur, sendok, dan air. Langkah-langkah yang perlu kita ketahui: pertama, tuang air ke dalam 3 buah gelas sebanyak 3/4 gelas air harus sama. Kemudian, masukkan 1 butir telur ke dalam gelas pertama yang sudah berisi air. Lalu kita amati apa yang terjadi pada telur tersebut. Kemudian langkah yang berikut, kita masukkan 1/5 sendok garam ke dalam 2 gelas dan larutkan. Lalu ambil 2 butir telur, masukkan ke masing-masing gelas. Lalu kita amati apa yang terjadi. Ya teman-teman, setelah kita amati gelas pertama, kedua, dan ketiga, gelas pertama itu tidak dicelupkan dengan garam dan dia akan mengalami tenggelam, karena sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Gelas yang kedua, kita larutkan garam di dalam air sebanyak 7 sendok garam dan kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah telur akan melayang karena sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas atau. Kemudian gelas yang ketiga, kita larutkan garam ke dalam air dengan menggunakan 8 sendok garam dan kita lihat apa yang terjadi pada telur tersebut. Di sini telur tersebut akan mengalami terapung karena sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika benda tersebut lebih kecil dari gaya ke atas. Kemudian teman-teman, kita akan masuk pada uji percobaan yang kedua, yaitu penerapan hukum Archimedes. Yang kita lakukan di sini adalah melakukan uji percobaan tentang lampu lava. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan pada percobaan tersebut: yang pertama, botol mineral, corong, minyak goreng, baking soda, pewarna makanan, cuka, dan air mineral. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan: yang pertama adalah masukkan air mineral ke dalam botol kosong, kemudian kita tuangkan minyak goreng ke dalam botol air mineral tersebut. Kemudian kita akan tambahkan soda kue ke dalam botol mineral dan kita teteskan pewarna makanan secukupnya ke dalam air yang sudah berisi minyak goreng tersebut. Setelah itu, tuangkan cuka secukupnya ke dalam botol mineral tersebut. Setelah kita tuangkan cuka, kita lihat ada gelembung-gelembung soda yang akan muncul di dalam larutan tersebut. Kita akan tutup botol mineral tersebut dan kita akan amati apa yang terjadi pada percobaan yang telah kita lakukan. Setelah kita tutup botol tersebut, agar terlihat lebih jelas, sinari botol tersebut dengan senter di ruangan gelap agar terlihat jelas apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan uji percobaan tersebut, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah fungsi dari cuka dan baking soda untuk memunculkan reaksi gelembung. Jadi ketika cuka sampai ke bawah, gelembung udara terbentuk. Hal ini terjadi karena reaksi baking soda bertemu dengan cuka dapat menghasilkan karbon dioksida, yaitu gelembung tadi. Setelah itu,
kami akan masuk ke dalam uji percobaan yang ketiga, yaitu termodinamika. Alat dan bahan yang kita perlukan di dalam uji percobaan ini, yang pertama ada cuka, baking soda, air, botol bekas, dan kertas. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk uji percobaan ini adalah: yang pertama, kita masukkan 1/4 air ke dalam botol. Kemudian kita masukkan 1/4 asam cuka juga ke dalam botol yang sudah berisi air tersebut. Setelah itu, kita masukkan baking soda secukupnya ke dalam balon menggunakan corong, dan kita aduk semua hingga merata dengan cara mengocok botol tersebut. Kemudian kita pasangkan balon di dalam mulut botol sampai rasakan udara tidak ada yang keluar. Kemudian tuangkan baking soda dari balon ke dalam botol sehingga balon dapat mengembang. Setelah kita mengamati apa yang terjadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Sesuai dengan sifat gas yang menekan ke segala arah, maka udara yang memuai itu akan mengisi balon. Sebaiknya di air dingin, udara dalam botol menjadi menyusut karena penurunan suhu. Jadi, campuran baking soda dan cuka tersebut menghasilkan gas. Campuran antara cuka dan baking soda dapat menghasilkan gas, dan balon tersebut akan mengembang.